Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Nazihah dengan NIM 240800113. Pada tugas praktikum kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus kita bersama-sama mengamati tentang jaringan penyokong, yaitu Colen-Kim dan Sclerenchyme. Pada kali ini, saya menggunakan jaringan penyokong pada akar jagung atau zeamys. Di dalam akar jagung atau zeamys terdapat beberapa jaringan, yaitu ada epidermis, eksodermis, korteks, endodermis, pita Kaspari, sel peresap, periskel, phloem, xilem, sclerenchyme, empulur, dan colenchyme. Selanjutnya yaitu pengertian jaringan penyokong. Apa sih jaringan penyokong itu? Jaringan penyokong merupakan jaringan permanen atau jaringan dewasa yang memberi bentuk, melindungi, dan memperkuat organ pada tubuhan. Jaringan ini tersusun atas dua macam, yaitu colenchyme dan sclerenchyme. Apa sih jaringan colenchyme dan sclerenchyme itu? Jaringan colenchyme yaitu jaringan penyokong atau penguat pada organ tubuhan muda dan tanaman herbal. Struktur jaringan ini membentuk untayan atau silinder, terdapat pada batang, daun, dan biji. Jaringan sclerenchyme merupakan bagian dari sel yang sudah mati, serta sekelompok sel yang dindingnya telah mengalami penebalan sekunder dan melindungi jaringan yang berada di sekitarnya yang memiliki struktur lebih. Ada tumbuhan monokotil dan dikotil yang sudah dan yang belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman jagung. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau vaskuler, dan pusat batang atau pituh, menurut Paeru dan Dewi. Paeru dan Dewi juga mengatakan bahwa tanaman jagung memiliki daun yang panjang dan lebarnya agak seragam. Lembar daun berselang-seling dan berbentuk seperti rumput. Tulang daun terlihat jelas dengan bentuk termasuk tulang daun sejajar. Tanaman jagung memiliki jumlah daun 8 sampai 48 helai. Daun tanaman jagung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kelopak daun, lidah daun, serta helai daun. Kelompok daun umumnya membungkus batang. Antara kelopak daun dengan helai daun terdapat lidah daun yang memiliki bulu dan berlemak yang disebut ligula, yang memiliki fungsi untuk mencegah air untuk masuk ke dalam kelopak daun dan batang. Di sini saya membaginya menjadi kolase. Ada nama gambar tangan, gambar pembanding, keterangan, dan nama preparat. Pada gambar kali ini lebih jelas tentang gambar tangan akar tanaman jagung atau zeamys. Di sini terdapat ada huruf A sampai L, yaitu ada epidermis, eksodermis, korteks, endodermis, pita Kaspari, sel peresap, periskel, phloem, xilem, sclerenchyme, empulur, dan colenchyme. Dari beberapa jaringan tersebut, fungsinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut adalah fungsi pada akar jagung atau zeamys. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar akar, berfungsi sebagai pelindung akar dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Sel-sel epidermis akar juga membentuk rambut akar yang meningkatkan luas permukaan penyerapan air dan hara. Selanjutnya yaitu ada eksodermis. Eksodermis adalah lapisan pelindung di bawah epidermis yang berkembang jika epidermis rusak atau terkelupas. Berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya dan mengontrol pergerakan air dan zat terlarut. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks adalah jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis.
berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, atau di situ ada pati, dan juga berperan dalam pertukaran air dan mineral. Sel-sel korteks mengandung banyak ruang antar sel yang membantu aerasi atau pertukaran udara. Selanjutnya yaitu ada endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang mengelilingi silinder pembuluh, berfungsi untuk mengatur pergerakan air dan mineral dari korteks ke silinder pembuluh. Ciri khas endodermis adalah adanya pita Kaspari. Nah, pita Kaspari sendiri yaitu lapisan suberin atau bahan penghambat air yang terdapat pada dinding radial dan transversal sel endodermis, berfungsi untuk mencegah pergerakan air dan mineral secara bebas melalui ruang antar sel, memaksa air dan mineral untuk masuk ke dalam sel endodermis dan melindungi jalur simplas atau melalui sitoplasma sel. Selanjutnya yaitu sel peresap atau sel rambut akar. Perpanjangan sel epidermis akar berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan air dan hara dari tanah. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari periskle. Periskle adalah lapisan sel di luar silinder pembuluh atau selele, berfungsi sebagai tempat pembentukan akar lateral atau akar cabang, dan berperan dalam pertumbuhan sekunder akar. Selanjutnya ada floem. Floem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian tanaman termasuk akar. Sedangkan xilem yaitu jaringan pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian lain tanaman. Selanjutnya yaitu sklerenchyme. Apa sih sklerenchyme itu? Sklerenchyme adalah jaringan penguat akar yang memberikan dukungan struktural dan kekuatan. Sel-sel sklerenchyme memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Selanjutnya yaitu ada empulur. Empulur adalah jaringan dasar yang terletak di pusat akar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air. Yang selanjutnya yaitu terakhir yaitu ada kolenchyme. Kolenchyme adalah jaringan penguat yang memberikan dukungan struktural, terutama pada bagian akar yang masih muda dan sedang tumbuh. Sel-sel kolenchyme memiliki dinding sel yang tidak menebal secara merata, memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada tanaman atau akar jagung tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada akar jagung, kolenchyme biasanya ditemukan di bagian korteks yang lebih luar, memberikan dukungan pada pertumbuhan akar yang masih muda dan fleksibel. Sedangkan sklerenchyme seringkali ditemukan di bagian korteks yang lebih dalam dan periskle, memberikan penguatan struktural pada akar yang sudah dewasa dan lebih tua. Kedua jaringan ini bekerja sama untuk memastikan akar jagung dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan dan mekanis. Proporsi dan distribusi relatif kolenchyme dan sklerenchyme dalam akar jagung dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti usia akar, kondisi lingkungan, dan genotip tanaman.